Berkata Ahmad bin Hanbal, orang ilmu kalam itu tidak akan memperoleh kemenangan selama-lamanya. Hampir kita tidak melihat seorang pun yang memperhatikan ilmu kalam itu, melainkan di dalam hatinya terdapat keraguan-raguan. Begitu benar Ahmad bin Hanbal mencela ilmu kalam itu, sampai ia tidak mau bercakap-cakap dengan Al-Hadis Al-Muhasibi, seorang yang zuhud dan warok. Karena Al-Hadis mengarang sebuah kitab untuk menentang kaum bid'ah. Berkata Ahmad bin Hanbal kepada Al-Hadis, kasihan saudara, bukankah saudara menceritakan mula-mula kebid'ahan mereka itu? Kemudian saudara menolaknya. Bukankah saudara dengan karangan saudara itu membawa manusia kepada membaca bid'ah dan berpikir kepada yang subhat? Lalu terbawalah mereka kepada berpendapat dan membahas. Berkata Ahmad radhiyallahu anhu, ulama kalam itu adalah orang-orang zindik. Zindik ialah Islam pada zahir dan kafir pada batin. Berkata Malik radhiyallahu anhu, tidaklah engkau melihat bila datang orang yang lebih pandai berdebat daripadanya, adalah dia meninggalkan agamanya tiap-tiap hari untuk agama baru. Maksud Malik bahwa perkataan orang-orang yang bermujadalah itu selalu berlebih kurang. Berkata Malik radhiyallahu anhu pula, tidak boleh menjadi saksi ahli bid'ah dan hawa nafsu. Maka berkata bagian temannya dalam menafsirkan perkataan Malik tadi, bahwa yang dimaksudkannya dengan ahli hawa nafsu itu ialah ahli ilmu kalam atas aliran manapun mereka berada. Berkata Abu Yusuf, barang siapa mempelajari ilmu kalam, maka ia menjadi sindik. Berkata Al-Hasan, janganlah engkau bermujadalah dengan ahli hawa nafsu. Janganlah duduk-duduk bersama mereka dan janganlah mendengar apa-apa dari mereka. Telah sepakat orang-orang terdahulu dari ahli hadis atas ini, dan tidak terhingga banyaknya peringatan-peringatan yang keras yang datang dari mereka. Ahli-ahli hadis itu mengatakan bahwa para sahabat Nabi SAW tidak diam daripadanya, serta mereka sebetulnya lebih mengetahui hakikat yang sebenarnya dan lebih lancar dengan penyusunan kata-kata dari orang lain. Tidak lain melainkan karena mereka mengetahui apa yang akan terjadi dari berbagai macam kejahatan. Dari itu Nabi SAW bersabda, binasalah orang-orang yang berdalam-dalam membahas dan menyelidik. Binasalah orang-orang yang berdalam-dalam membahas dan menyelidik. Binasalah orang-orang yang berdalam-dalam membahas dan menyelidik. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud, dan penyelidikan di sini dimaksudkan dalam bidang ilmu kalam yang menyangkut dengan ketuhanan. Terjemah. Ahli-ahli hadis yang terdahulu itu mengemukakan pula alasan bahwa kalau benar pembahasan dalam ilmu kalam itu termasuk sebagian dari agama, tentulah dia menjadi yang terpenting dari apa yang disuruh Nabi SAW. Dan tentu diajarkan oleh Nabi SAW caranya, serta memberi pujian kepada ilmu itu dan kepada ahli-ahlinya. Sesungguhnya yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka ialah cara beristinja atau bersuci dari air kecil dan air besar. Dan disunatkan oleh Nabi SAW kepada mereka mempelajari ilmu faraid atau pembagian pusaka dan memberi pujian kepada mereka yang mempelajari ilmu.
dan melarang mereka memperkatakan tentang qadar atau takdir dengan sabdanya, tahanlah dirimu dari memperkatakan qadar. Dan atas dasar itu, terus-meneruslah para sahabat berpegang. Maka melebihkan dari guru adalah durhaka dan zalim. Dan para sahabat itu adalah guru dan ikutan kita. Dan kita adalah pengikut dan murid mereka. Adapun golongan lain mengemukakan alasan dengan mengataskan bahwa yang ditakuti dari ilmu kalam itu, kalau ada, dialah mengenai kata-kata jauhar dan arad. Istilah-istilah yang ganjil ini yang tidak diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka persoalannya dekat saja. Karena ilmu apapun juga telah diperbuat padanya istilah-istilah yang supaya mudah dipahami, seperti hadis, tafsir, dan fikih. Kalau dibentangkan kepada para sahabat itu kata-kata lawan, pecah, susunan, pelampauan atau takdiyah, dan rusak letaan atau fasadul wadah, sampai kepada semua persoalan yang dikemukakan dalam bab qiyas atau dari ilmu logika, tentu tidak dipahami mereka. Maka membuat kata-kata ibarah untuk memberi dalil pada kata-kata tersebut dengan maksud yang benar. Samalah halnya seperti membuat tempat-tempat air dalam bentuk yang baru untuk dipakai pada jalan yang diperbolehkan. Dan kalau yang ditakuti itu adalah maksudnya, maka dalam hal ini kami tidak bermaksud selain dari mengenal dalil atas baru alam dan keesaan Khalid dan sifat-sifatnya sebagaimana yang tersebut dan dalam agama. Maka dari manakah datangnya haram mengenai Allah Ta'ala dengan dalil? Dan kalau yang ditakuti itu yaitu perpecahan, ta'assub atau fanatik golongan, permusuhan, persengketaan, dan lainnya yang diakibatkan oleh ilmu kalam itu, maka memanglah itu diharamkan dan wajiblah menjaga diri daripadanya, sebagaimana sombong, ujub, riya, ingin jadi kepala, dan lainnya yang diakibatkan oleh ilmu hadis, tafsir, dan fikih. Itu semuanya diharamkan dan wajib menjaga diri daripadanya. Tetapi tidaklah dilarang ilmunya, karena terbawa ke situ. Bagaimanakah menyebut alasan, mencari alasan, dan menambah alasan itu dilarang? Dan Allah Ta'ala sendiri berfirman, Qul hatu burhanakum. Artinya, katakanlah Muhammad, berikanlah keteranganmu. Surat Al-Baqarah ayat 111. Dan berfirman Allah Ta'ala, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Artinya, supaya binasa orang-orang yang binasa dengan keterangan yang jelas, dan hidup orang-orang yang hidup dengan keterangan yang jelas. Surat Al-Anfal ayat 42. Dan berfirman Allah Ta'ala, Qul hal 'indakum min sultanin bihada. Artinya, katakanlah Muhammad, adakah padamu kekuasaan tentang ini, yakni keterangan dan alasan. Berfirman Allah Ta'ala, Qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah Muhammad, Allah mempunyai keterangan yang tegas. Surat Al-An'am ayat 149. Berfirman Allah Ta'ala, Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi Rabbi. Artinya,
Tiadakah engkau perhatikan orang yang membantah Ibrahim tentang Tuhannya? Surat Al-Baqarah ayat 258. Sampai kepada firman-Nya, Fabu hitalladzi kafaru. Artinya, lalu orang kafir itu kehilangan akal. Surat Al-Baqarah ayat 258. Karena dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keterangan Nabi Ibrahim alaihissalam, penentangan dan pukulannya kepada musuh sebagai pujian dari Allah taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berfirman Allah taala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Artinya, dan itu adalah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Surat Al-An'am ayat 83. Berfirman Allah Ta'ala, Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'akfarta bihdalana. Artinya, mereka berkata, ya Nuh, sesungguhnya engkau telah bermujadalah dengan kami, maka banyaklah engkau bermujadalah dengan kami itu. Surat Hud ayat 32. Dan berfirman Allah Ta'ala mengenai kisah Fir'aun, Rabbul Alamin. Artinya, siapakah Tuhan pemimpin semesta alam itu? Surat As-Su'ara ayat 23. Sampai kepada firman-Nya, Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Artinya, berkata Musa, dapatkah kamu menerima kalau aku dapat memperhatikan sesuatu alasan yang terang? Surat As-Su'ara ayat 30. Kesimpulannya, Al-Quran itu dari permulaannya sampai kepada penghabisannya adalah keterangan yang jelas menghadapi orang-orang kafir. Maka pegangan dalil bagi ahli-ahli ilmu kalam itu tentang tauhid ialah firman Allah Ta'ala, Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Artinya, jikalau adalah di langit dan di bumi ini beberapa Tuhan selain dari Allah, maka rusaklah langit dan bumi itu. Dan pegangan dalil tentang kenabian ialah firman Allah Ta'ala, Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Artinya, jikalau adalah kamu di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat saja seperti Al-Quran itu. Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan pegangan dalil tentang kebangkitan firman Allah, Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Artinya, katakanlah Muhammad, akan dihidupkannya oleh yang menjadikannya pada pertama kali. Surat Yasin ayat 79. Dan begitulah seterusnya dari ayat-ayat suci dan dalil-dalil yang lain. Dan Rasul-Rasul itu selalu menghadapi dengan keterangan akan orang-orang yang menentang dan mengadakan perdebatan dengan mereka. Berfirman Allah Ta'ala, Wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, bermujadalahlah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Surat Al-Anfal ayat 126.